Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan dua hukum. Yang pertama, hukum izhar. Izhar di sini memiliki pengertian yaitu dibaca jelas tanpa dengung. Jadi, hukum izhar di sini yaitu apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf izhar. Nah, huruf izhar di sini ada 6, yaitu alif ha, ain ha, goin kha. Jadi apabila nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan 6 huruf izhar ini, maka harus dibaca dengan jelas tanpa dengung. Contohnya ada di Quran surah Al-Falaq ayat 3 dan 5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ghasikin iza waqab, hasidin iza hasad. Contoh ketiga ada di Quran surah Al-Qari'ah ayat 8, man khaffat. Contoh keempat ada di Quran surah Al-Qari'ah ayat 11, narun hamiyah. Contoh kelima ada di Quran surah At-Takasur ayat 8, yauma izin anin na'im. Contoh ke selanjutnya ada di Quran surah Quraisy ayat 4, min khauf. Contoh selanjutnya ada di Quran surah Al-Lahab ayat 2, ma aghna anhu maluhu wa ma qasab. Contoh selanjutnya ada di Quran surah Al-Bayyinah ayat 6, innallazina kafaru min ahlil kitab. Contoh selanjutnya ada di Quran surah Al-Bayyinah juga, yaitu pada ayat 8, zalika liman khasyiya rabbah. Dan contoh terakhir ada di Quran surah Az-Zalzalah ayat 7, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Nah, itulah tadi penjelasan tentang izhar. Jadi, apabila kita bertemu dengan huruf izhar, ingat ya teman-teman, kita harus dibaca dengan jelas dan tanpa dengung. Oke, hukum kedua yaitu iqlab, yakni bunyi nun sukun atau tanwin yang dialihkan menjadi bunyi mim apabila nun sukun dan tanwin ini bertemu dengan huruf ba. Jadi, apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf ba, maka dialihkan cara bacanya atau suaranya atau dibunyikan dengan suara mim. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Lumazah ayat 4, kalla layumbadanna fil hutamah. Contoh kedua ada di Quran surah Basa ayat 16, kiramim bararah. Contoh ketiga ada di Quran surah Abasa ayat 27, faman batna fiha habba. Contoh keempat ada di Quran surah At-Takwir ayat 9, bi ayyi zambi qutilat. Contoh selanjutnya ada di Quran surah At-Tariq ayat 7, yakhruju min bainis sulub. Contoh selanjutnya ada di Quran surah Al-Balad ayat 2, wa anta hillum bihazal balad. Contoh selanjutnya ada di Quran surah Asy-Syams ayat 14, rabbuhum bizambihim fasawwaha. Dan contoh selanjutnya ada di Quran surah Asy-Syams, namun di sini ayat 12, izin ba'atha ashqaha. Dan contoh selanjutnya ada di Quran surah Al-Lail ayat 8, wa amma man bakhila wastaghna. Dan contoh terakhir ada di Quran surah Al-Alaq ayat 15, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Nah,
Jadi, hukum iklab itu yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba namun dialihkan menjadi bunyi mim. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai dua hukum nun sukun dan tanwin yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.